Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada seluruh siswa kelas 10 yang telah bergabung pada pagi hari ini untuk mengikuti pembelajaran PKN. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat ridhonya, rahmatnya kita masih bisa kembali bertemu bertatap muka walaupun hanya secara virtual seperti ini ya, Nak ya. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga, ya kan? Minggu lalu kita sudah membahas tentang upaya ataupun strategi negara dalam menghadapi berbagai ancaman, ya karena. Nah, pertemuan ini kita adakan ulangan. Jadi nanti kalian hanya bisa lihat di psikologi. Saya sudah upload soalnya di psikologi. Nanti kalian bisa kerjakan ya. Jadi hari ini kita hanya review materi di minggu lalu. Ya, oke. Sebelum memulai pelajaran, ya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Saya mulai ya pembelajarannya. Saya share terlebih dahulu PPT-nya, Nak. Ya, ini PPT kita di minggu lalu ya. Saya pengulangan saja, mana tahu dari kalian ada yang masih lupa ya dengan pelajaran kita minggu lalu, karena untuk nanti kalian persiapan untuk mengerjakan soal ulangan. Ya, upaya dalam menghadapi ancaman terhadap negara ya. Kita sudah mempelajari pengertian apa itu ancaman. Nah, kenapa negara itu harus menghadapi ancaman, dan ini adalah upaya bagaimana sebuah negara yang terlibat ataupun yang menghadapi ancaman itu bisa mensiasatinya ya. Ya. Adapun materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjelaskan strategi mengatasi berbagai ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian menjelaskan partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya. Jadi karena kita tahu Nak bahwasanya negara kita adalah negara yang semboyankan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana artinya adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Ini adalah tujuan dari sebuah negara kita. Nah, apa yang berbeda ya? Jadi perbedaan itu ya, keanekaragaman negara kita ya, baik itu dari segi budaya, agama, ya kan, suku, itulah yang membuat ataupun memunculkan adanya sebuah ancaman yang datang dari dalam diri sendiri ataupun dalam negeri kita ya. Karena kita pelajari sebelumnya bahwa ancaman itu terbagi atas dua, baik ancaman ya yang datang dari dalam maupun dari luar ya. Ancaman yang berbentuk ancaman militer maupun ataupun nir militer ya. Jadi kita harus paham betul dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika ini ya, supaya apa? Supaya bisa meredam ancaman yang datang dari dalam negeri kita sendiri. Ya, jadi strategi dalam bagaimana strategi negara dalam mengatasi berbagai ancaman ya. Jadi terbagi atas dua ya, ancaman militer dan nir militer ya. Ancaman militer bisa dikatakan sebagai ancaman yang langsung ya membawa dampak yang nyata bagi sebuah negara ataupun kontak langsung fisiknya terhadap negaranya ya. Contoh misalnya apa? Invasi ya, gencatan senjata ya, karena pengerusakan aksi militer, terorisme, sabotase, apalagi ya, memata-matai juga termasuk ke dalam ancaman militer ya.
Sementara ancaman nirmiliter ataupun ancaman non-militer adalah ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar yang tidak berkaitan ataupun berkontak langsung terhadap fisiknya. Jadi kerusakan fisiknya itu tidak tampak langsung ya, dan dia mencakup ke dalam berbagai bidang ya. Bidang apa saja? Yaitu tadi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Artinya kerusakannya tidak nampak langsung secara fisik ya Nak. Itu maksud dari ancaman nirmiliter dan non militer ataupun non militer. Jadi bisa dibedakan antara ancaman militer dengan ancaman nirmiliter ya. Oke, sekarang bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman tersebut? Ya. Jadi perlunya adanya partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman ya, guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi perlu adanya kita semua Nak sebagai satu kesatuan aspek ya, masyarakat Indonesia. Jadi bukan hanya Polri, bukan hanya TNI yang bersifat untuk menjalankan keamanan ya di dalam sebuah negara, tapi perlu adanya partisipasi warga negara. Ya, sesuai dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, yang secara tersirat sudah menentukan bentuk partisipasi warga negara. Dengan apa? Dengan usaha bela negara. Adakah pasal ataupun undang-undang yang menjerat warga negaranya untuk harus berlaku ataupun membela negaranya? Ada, yaitu apa? Pasal banyak di dalam undang-undang kita, yaitu pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal berapa lagi, Mi? Pasal 30 ayat 1. Apa bunyinya? Menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, dari pasal ini jelas bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara bukan hanya usaha dari pemerintah, yaitu dari kepolisian dan dari TNI, ya, tetapi menjadi usaha kita bersama sebagai warga negara. Ya, ada lagi Nak pasal 30 ayat 2. Nanti bisa diulang ya, dibaca kembali materinya. Ya, jadi ini adalah salah satu dasar kita ya sebagai warga negara dalam membela negara. Nah, nanti bisa dilihat lagi. Ada juga undang-undang tentang hak asasi manusia yang mengaturnya juga Nak ya. Nah, pasal 68 ya di Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ini masih banyak lagi. Nah, ya. Selain itu ya, negara kita memiliki sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ya karena ini dia. Jadi sebelumnya saya katakan bahwa bukan hanya tugas dari Polri dan TNI, tapi juga tugas kita ya sebagai keamanan rakyat semesta. Nah, jadi bagaimana strateginya dalam menghadapi ancaman militer ya, ancaman militer terlebih dahulu. Jadi strategi dalam menghadapi ancaman militer tadi bisa kita lakukan dengan adanya upaya ya menurut pasal 30 ayat 2 ya Undang-Undang Dasar 1945 ya, memberikan gambaran bahwa strategi yang kita lakukan yaitu apa Nak? Dengan adanya sistem yang dibuat oleh pemerintah yaitu namanya sistem Sishankamrata, yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jadi apabila ini kita belum pernah ya secara langsung tampak ya seperti adanya serangan langsung militer, invasi ya, gencatan senjata, mungkin kalau teroris ada ya dari dalam negeri, tapi yang dari luar kita belum merasakan. Seandainya ada serangan yang datang dari luar ya, entah itu invasi, gencatan senjata ya, karena yang dilakukan oleh negara luar ke dalam negara kita, nah kita harus menggunakan namanya apa? Sistem ini tadi, sistem Sishankamrata. Jadi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang bukan hanya dilakukan oleh Polri dan TNI, tetapi seluruh masyarakat Indonesia wajib berhak ikut serta dalam upaya bela negara. Bahkan kalau dalam segi nirmiliternya ya mungkin kalau non militer tadi kita belum nampak ya serangan dari luar ke dalam ya Nak. Tapi kalau nirmiliter bisa kita lihat dari dalam segi budaya ya kan.
kita sudah terancam ya, karena budaya kita sudah mulai punah, sudah masyarakat sudah mulai lupa karena apa? Masuknya budaya-budaya lain ya, budaya barat misalnya westernisasi dan lain hal sebagainya. Ya, kita bisa bela dengan segenap hati kita, bahwa tidak boleh misalnya dalam hal segi ideologi, tidak adanya perubahan ideologi Pancasila, itu bisa kita lakukan dengan cara apa? Itu tadi, seperti kalian ya harus belajar dengan baik ya, karena bagaimana untuk bisa membela negara kita ya, tanah air tercinta kita, gitu ya. Nah, ini tadi sistem Sisham Kamrata ini adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ya, jadi pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan oleh seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional. Ya, jadi dalam hal melakukan pertahanan ini ya, keamanan dan pertahanan ini, jadi dikerahkan seluruh sumber daya alam, SDA, dan sumber daya manusianya ya, termasuk kita sebagai warga negara ya. Nah, jadi sistemnya adalah sistem kerakyatan ya, kesemestaan dan kewilayahan. Kalau kerakyatan orientasinya ya yaitu seluruh rakyat Indonesia ya. Kalau kesemestaan berarti berorientasi pada seluruh mendayagunakan seluruh sumber daya nasional yang ada ya untuk upaya pertahanan dan keamanan ya. Wilayah, untuk aspek kewilayahannya ya, jadi dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, jadi dengan dikondisikan dengan letak geografis kita ya, karena kita memiliki letak geografis yang ada pulau, jadi dikondisikan sistem kita ya. Jadi pertahanan keamanan itu menyebar di seluruh wilayah Indonesia, jadi tanpa terkecuali. Jadi dia tidak bersifat hanya misalnya melindungi ibu kota negara saja gitu ya, daerah yang terpencil yang di pelosok tidak dilindungi. Jadi sifatnya adalah menyeluruh ataupun menyebar ya, wajib dilindungi gitu ya nak. Ya, sekarang bagaimana strategi menghadapi ancaman nirmiliter ataupun ancaman non militer tadi ya? Ancaman nirmiliter ataupun ancaman non militer adalah ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar, yang dia tidak merusak secara langsung ya, tetapi dia masuk ke dalam bidang-bidang di seluruh bidang ya, seluruh bidang aspek. Apa saja? Bidang ideologi dulu ya, karena ini dia. Lihat, bisa bidang ideologi ya kan, bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Nah, kita lihat di bidang ideologi. Ya, untuk bidang ideologi ya, strategi dalam menghadapi ancaman nirmiliter ini ya bisa dihadapi dengan konsep pertahanan berlapis ya. Jadi harus ada kalau ideologi itu kan mencakup bagian dari pemerintahan ya nak. Jadi dia harus mencakup ada kementerian yang melindunginya, lembaga pemerintahan baik non kementerian dan bidang-bidang yang lain ya. Nah, bisa juga pemerintahan yang membidangi politik luar negeri dan politik dalam negeri. Ini juga bisa berkaitan dengan unsur bidang politik ya, kalau untuk ancaman di bidang ideologi. Ya. Contohnya apa? Penggantian ideologi Pancasila terhadap misalnya ideologi komunis ya. Nah, itu juga salah satu bentuk ancaman. Nah, jadi perlu juga adanya unsur militer di dalamnya, karena kalau sudah berkaitan dengan ideologi itu tidak bisa hanya menggunakan hanya pembelaan dari warga negara, tapi juga harus ada oknum-oknum militer ya kan, ya seperti TNI ya, yang Polri yang harus bisa memang menjaga ideologi kita agar tetap menjadi ideologi bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah bidang politik ya. Bidang politik ini bisa dilakukan dengan cara menjaga pendekatan ya, pendekatan ke dalam dan pendekatan keluar. Jadi kalau pendekatan ke dalam ya, oknum-oknum yang terlibat ya, yaitu adalah pemerintah kita khususnya, lembaga ya, legislatif, eksekutif, yudikatif, serta kekuatan politik nasional. Jadi seluruh aspek lembaga yang ada di Indonesia. Ya. Sementara pendekatan keluar untuk bidang politik supaya tidak terjadi ancaman, harus adanya peningkatan kondisi dalam negeri ya, ataupun misalnya dengan melakukan hubungan
luar negeri ataupun hubungan kerjasama dengan negara lain, yaitu bisa disebut dengan regional, ya, karena contoh misalnya dengan terlibatnya Indonesia dalam organisasi PBB, organisasi ASEAN, nah ataupun organisasi global yang lainnya. Nah, itu bisa memperkuat hubungan antara Indonesia dengan negara lain. Artinya apa? Salah satu siasat untuk menghadapi ancaman di bidang politik. Yang selanjutnya adalah bidang ekonomi. Oke ya. Jadi kalau bidang ekonomi bisa dari internal, dari dalam, bisa dari eksternal ya, karena contohnya apa saja? Ya, penciptaan lapangan kerja oleh pemerintah ya, itu bisa memperkuat diri kita ya, ataupun memperkuat bangsa Indonesia atau warga negara dalam upaya pembelaan terhadap negara. Nah, kalau dalam eksternal yaitu membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara lain ya, dengan cara apa? Ikut membantu membantu korban bencana alam di negara lain, itu salah satu bentuk partisipasi kita. Selanjutnya dalam bidang sosial budaya, ini dia. Ini harus dilakukan secara benar-benar dalam mental bangsa Indonesia. Karena apa? Ancaman sosial budaya adalah ancaman yang selalu tidak nampak secara langsung, tetapi sebenarnya ini sudah menghantui masyarakat Indonesia. Karena apa ya? Karena faktor dari globalisasi juga, ya. Iptek juga, karena kita memang tidak bisa menghindari yang namanya globalisasi, tapi hanya bisa memfilter. Jadi harus benar-benar perlu perhatian dari masyarakat untuk bisa melestarikan budaya Indonesia agar tidak tergerus dengan budaya-budaya lain. Ya. Nah, jadi partisipasi yang bisa dilakukan ya, yang secara secara nyata adalah dengan pemerintah itu melakukan program pendidikan kewarganegaraan ya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, salah satu program pemerintah dalam upaya untuk menjaga partisipasi masyarakat dalam upaya bela negara, yaitu dengan cara adanya pendidikan kewarganegaraan. Ya, dengan yang kita lakukan seperti saat ini, Nak, ya, maka kalian generasi muda akan dapat memperoleh informasi seputar tentang pemerintahan, negara. Jadi akan tumbuhlah rasa cinta kalian terhadap negara ya, dengan pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, dengan adanya pelatihan dasar kemiliteran. Nah, ini mungkin untuk bagian dari TNI ya, TNI ya, dasar kemiliteran. Yang selanjutnya adalah pengabdian sebagai TNI. Ini dilakukan pelatihan-pelatihan khusus ya untuk petugas Tentara Nasional Indonesia kita. Kemudian pengabdian sesuai dengan keahlian dan profesi. Ini juga dilakukan pelatihan-pelatihan ya oleh pemerintah ya. Jadi selaku pemerintah mengadakan pelatihan supaya apa, Nak? Supaya terciptalah rasa empati kita terhadap negara kita, sehingga tumbuhlah rasa cinta kita terhadap negara, sehingga kalau ada ancaman dari luar maka akan spontan kita akan melakukan pembelaan negara ya. Oke, nih bisa dilihat nih, dengan kalau generasi muda seperti kalian bisa melakukan paskibraka ya, ikut bela negara baris berbaris. Nah, ini juga. Oke, Nak, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini materi kita yang minggu lalu nih ya, review. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kita tutup. Nanti jangan lupa untuk kerjakan soalnya di psikologi ya, Nak ya. Halo, masih ada nih kelas 10? Iya, Mem. Iya, oke. Baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan kalian. Tetap jaga kesehatannya, Nak ya. Ya, selalu waspada terhadap segala bentuk virus apapun. Jadi tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.